Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Apoteker Rifki Ferry Balbas, Magister Farmasi, Program Studi D3 Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhadis Setiabudi. Dalam video ini, saya membuat pernyataan dari dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen. Outline pada mata kuliah ini, yang pertama deskripsi mata kuliah, outcome pembelajaran mata kuliah, sistem pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan sistem penilaian. Mata kuliah yang akan diajarkan terkait farmakognosi, kode mata kuliahnya FRM 3304, bobot SKS 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Semester 3. Program studi D3 Farmasi, koordinator mata kuliah dan tim dosen pengampu, Apoteker Rifki Ferry Balbas, Magister Farmasi. Mata kuliah prasyarat, Botani Farmasi. Deskripsi mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu memahami tentang bahan alam dan sumber bahan alami, tumbuhan, hewan, mineral yang digunakan sebagai obat, bahan alami dalam pengobatan, tata nama, bahasan mengenai simplisia, pengolahan simplisia, ekstrak, biokimia, metabolit primer dan sekunder, karbohidrat, asam amino, protein, lipid, flavonoid, vitamin, alkaloid, terpen, saponin, dan tanin, dan minyak atsiri, termasuk simplisia yang menghasilkan senyawa golongan tersebut. Outcome pembelajaran mata kuliah ini yaitu mahasiswa dapat memahami, menjelaskan bahan alam serta berbagai macam sumber bahan alam yang dapat digunakan sebagai bahan obat, manfaat farmakognosi, sumber bahan alam simplisia, dan cara pengolahan simplisia. Memahami ekstrak serta metabolit primer, metabolit sekunder, karbohidrat, asam amino, dan protein. Alkaloid, vitamin, flavonoid, terpenoid, minyak atsiri. Sistem pembelajarannya, mata kuliah farmakognosi, jumlah pertemuan 14 pertemuan dari Nangluring, bobot SKS 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Terdiri dari 1 kali 50 menit tatap muka, 1 kali 60 menit belajar mandiri, 1 kali 60 menit kegiatan akademik terstruktur, 2 kali 170 menit praktikum, dan ujian tengah semester dilakukan pertemuan ke-7 dan ujian semester dilakukan pada pertemuan ke-14. Materi pembelajarannya, pertemuan 1 dan 2, sub CPMK-nya, mahasiswa mampu memahami bahan alam dan pengertian farmakognosi sumber bahan alami yang digunakan sebagai obat, bahan alami dalam pengobatan, dan macam simplisia. Materi pembelajarannya kontak pembelajar, bahan alam, pengantar farmakognosi, pengertian, manfaat, definisi simplisia, macam simplisia. Pertemuan ketiga, mahasiswa mampu memahami pengolahan simplisia, materi pembelajaran, faktor dalam pengolahan simplisia, tahapan pengolahan simplisia. Yaitu ujian akhir semester. Metode pembelajaran, ceramah, diskusi, penugasan, praktikum. Sistem penilaian terdiri dari sikap 5%, absensi 10%, tugas 5%, praktikum 15%, penilaian kuliah UTS 25%, UAS 40%, sehingga totalnya 100%. Selanjutnya, cuplikan kegiatan pembelajaran via luring mata kuliah farmakognosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, gimana kabarnya? Ada semua? Oke, selanjutnya ya, melanjutkan materi kemarin terkait pengertian simplisia, kemudian macam-macam simplisia ya. Ini terhadap melanjutkan materi tentang pengolahan simplisia. Di sini kita akan menjelaskan tentang pengolahan simplisia. Oke, langsung saja terkait simplisia, pengertian dari simplisia. Simplisia adalah bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun ya, dan kecuali dinyatakan lain berupa bahan-bahan yang telah dikeringkan. Macamnya ya ada 3, ada simplisia nabati, hewani, dan ikan. Tadi kita mengulang kembali ya, nabati itu simplisia merupakan tanaman pupuk, ya, tanaman yang biasa kita lihat ya di rumah masing-masing ataupun di lingkungan kita. Kemudian bagian tanaman, bagian tanaman daun, batang, ya biji ya, yang sudah kita bahas. Daun itu apa? Folium ya, biji semen. Ya.
Ini contohnya ada di bawah. Contohnya polio, beribab, klos, cortex, heratis, akar. Ya. Kemudian yang kedua itu hewani. Nah, hewani ini simplisanya merupakan dari hewan, baik itu hewan bentuk maupun dari bagian hewan. Seperti itu. Jadi contohnya hormon, enzim, tulang dan lain-lain. Ya. Biasanya simplisia hewan ini kita pakai tulang, ya tulang yang diberikan, yang sampai tulang ikan, ya ikan apapun, ya misalnya lele ataupun apa, nanti baru kita proses pengolahannya. Kemudian yang ketiga yaitu simplisia mineral. Nah, ini juga sangat sering digunakan kita saat praktek praktikum ya. Nah ini biasanya sebagai bahan salep dan lain sebagainya. Ya, jadi yang berupa bahan pelikat mineral yang belum diolah atau tidak diolah dengan cara sederhana dan belum berupa zat kimia murni. Kita lanjutkan yang ini. Ya, jadi cara pengolahannya, cara pembuatan simplisia itu ada 8. Ya, dari 8 ini kita harus urut step by step langkahnya seperti itu. Ya, dari nomor 1, ya 1 itu adalah pengumpulan, ya pengumpulan bahan. Nanti kita jalan satu. Kemudian ada sortasi basah, kemudian pencucian, kemudian perajangan, pengeringan, sortasi kering, terus pewadahan dan penyimpanan. Itu semua tahap itu harus dilakukan step by step atau dilakukan secara teratur. Nah, langsung saja kita bahas yang pertama tentang pengumpulan simplisia. Nah, di sini pengumpulan simplisia tahap pertama, tahap yang paling penting. Ya, tahap ini yang paling penting yang akan menentukan simplisia itu bermanfaat atau tidak. Seperti itu. Nah, jadi ini tahap yang paling riskan. Ya, jadi kenapa paling riskan? Karena di sini kita melakukan pengumpulan simplisia. Dikumpulkan dahulu, ya bahan presnya, ya bahan yang kita dapat. Kemudian di sini kan nanti tujuannya untuk menentukan zat berkhasiat. Ya, dari zat berkhasiat inilah nanti yang akan kita peroleh dari simplisia tersebut. Ya. Hal yang harus diperhatikan ya ketika saat pengumpulan. Ya. Pengumpulan itu misalkan kita ambil daun, contohnya daun itu kita petik kapan waktunya. Itu. Contohnya bagian yang digunakan daun ya, kita contohkan daun. Kemudian umur tanaman yang digunakan. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Kemudian yang ketiga waktu panen. Nah, waktu panen juga sangat menentukan ya. Kalau kita mau mengambil minyak atsiri, ya nanti kita di farmakologi juga ada materi minyak atsiri. Ya, kalau kita mau ambil minyak atsiri, kita menggunakannya pemetikannya itu saat pagi hari. Ya. Karena dari malam ke pagi itu proses kadar minyak atsiri sangat tinggi sekali. Belum terkena sinar matahari. Kalau udah terkena sinar matahari dari waktu pagi ke siang, sore, itu ibaratnya seperti udah habis seperti itu atau berkurang drastis. Makanya kalau kita mau mengambil dari minyak atsirinya, kita harus memperhatikan waktu panen yang tepat. Setelah pengumpulan itu kita dapatkan, ya semua kita ambil, kemudian yaitu sortasi basah dan pencucian. Nah, di sini juga sangat menentukan ya ketika kita membersihkannya itu tidak sempurna. Ya, artinya ada pengotor yang masih menempel. Nanti akan mempengaruhi juga zat kimia yang akan kita ambil. Ya, jadi harus dengan pembersihan yang maksimal. Ya, kotoran perlu dibersihkan pada pengumpulan kotoran organ-organ lain harus dihilangkan sesuai dengan syarat-syarat pengotor suatu simplex ya yang tercantum dalam MFI ya atau monografi farmakope. Contohnya daun tidak boleh lebih dari sekian persen pengotor gagal atau tangkai atau zat fermentasi. Ya. Bagusnya memang kalau kita membersihkannya itu bersih, benar-benar bersih. Ya, terutama kalau kita mau melakukan pencucian itu tidak boleh direndam. Ya. Ingat ya, maserasi itu dari maserasi itu kalau kita merendam lama, ya kita ambil nih, kita cuci, kita rendam, itu nanti zat berkhasiatnya akan pindah ke air atau tersari. Nah, contohnya lagi kayak infus butter ya, nah itu kan didiamkan, artinya ada zat berkhasiat yang akan masuk ke dalam air itu. Artinya membersihkannya juga harus dengan air yang mengalir. Ya, jadi dibersihkan satu-satu, ya misalnya daun yang memang agak ribet, tapi itu yang benar caranya seperti itu. Ya, kalau biji, itu biji memang agak susah biasanya
biji dari buah kan ada lendir, itu lendirnya kita harus hilangkan. Jangan juga tidak boleh direndam. Ya, harus kita menganut pakai air mengalir, ya, bersihkan sambil lendir hilang, baru kita bisa pakai. Kemudian kita lanjut perajangan. Nah, perajangan juga disesuaikan dengan bahan yang kita ambil. Ya. Kalau semisal bahannya itu keras, ya batang, ya otomatis harus kita rajang dengan bentuk seperti mungkin. Ya, artinya agar nanti saat kita saat melakukan maserasi itu zat aktif itu akan berpindah seperti itu. Dipotong dengan pipih atau tipis. Ya, biasanya ada diameter tertentu. Ya, rajangan bahan jenisnya dilakukan untuk mempermudah proses pengeringan, pengapakan dan penggilingan. Nah, ini juga termasuk syaratnya juga. Ya. Kalau ketika kita mau kayu ya, pakai kayu. Kalau kita perajangannya nggak optimal, itu akan merusak alat penggilingan. Nah, itu nanti akan membutuhkan biaya lagi. Nah, ibaratnya seperti itu. Perajangan dapat dilakukan dengan pisau, dengan alat mesin perajang khusus sehingga diperoleh irisan tipis atau potongan dan ukuran yang berganti. Nah, ini kita menggunakan pisau. Ya, pisaunya juga harus kita perhatikan. Ya, bisa kita pakai logam-logam yang biasa ya, yang artinya tidak stainless steel. Itu nggak boleh. Artinya nanti akan mencemari dari sintesia itu. Makanya kita harus mempunyai peralatan yang stainless steel juga. Jadi memotongnya juga harus dengan pisau yang stainless steel. Jadi biar tidak ada cemaran logam yang terkena dalam sintesia tersebut. Nah, ini pengeringan. Pengeringan tahap ini yang paling susah. Artinya dalam tahap kelima ini kita akan mempengaruhi proses penyimpanan nantinya. Ya, artinya proses penyimpanan ini mempengaruhi dalam arti lama kurun waktu. Ya, nanti kalau semisal pengeringan nggak optimal, ada jamur yang tumbuh dalam sintesia itu. Ya, otomatis misalkan daun yang kita keringkan tidak optimal, daun itu nanti akan tumbuh jamur. Ya, karena masih ada kandungan air yang sangat besar. Makanya kita harus diperhatikan pengeringan ini. Tujuan pengeringan ya untuk membantu pengawetan bahan, mencegah tumbuhnya mikroorganisme, jamur, bakteri ya. Kemudian untuk mengurangi volume berat dari bahannya. Ya. Kenapa berat? Karena kandungan airnya masih tinggi. Ya, otomatis kalau kandungan airnya itu rendah, akan semakin ringan bahan itu. Kemudian untuk mempermudah pembuatan bentuk-bentuk yang umum digunakan dalam perdagangan. Kemudian untuk mencegah reaksi enzimatis, untuk mencegah perubahan-perubahan kimiawi, ya, perubahan warna dan sebagainya. Caranya ada dua ya, yang secara umum yaitu dengan sinar matahari ya, dan juga kita harus perhatikan kalau kena sinar matahari tidak boleh secara langsung, ya artinya harus ditutupi. Contohnya misalkan yang bisa langsung ya itu kayak bunga ya, buah dan sebagainya. Kalau tidak langsung yang ditutupi artinya tidak langsung dengan kena sinar matahari. Ya contohnya daun-daunan ya. Kalau daunan kalau kita langsung kena karena bentuknya tipis itu nanti akan berubah warna ya, atau terlalu kering. Ya. Kemudian bunga buah juga sangat berpengaruh. Ya. Nah kalau buatan ya biasanya kalau susah dalam sinar matahari ya itu kita pakai oven ya, itu bisa kita mengatur kenaikan suhu, pengukuran tekanan ya sehingga optimal juga. Dan ini juga lebih praktis ya karena waktunya lebih efisien, lebih cepat ya. Jadi keuntungannya seperti itu. Kemudian kenaikan suhu juga bisa diperhatikan sesuai dengan yang ada seperti itu. Misalkan kita mau 40 derajat Celcius ya, itu sesuai bisa disesuaikan kita atur. Ya. Dan juga harus diperhatikan untuk sintesia tahan panas. Ya. Nah, itu. Untuk bahan obat yang dikeringkan dalam jumlah sangat sedikit, sangat sesuai bila dikeringkan menggunakan pengurangan tekanan ruang vakum dengan suhu serendah mungkin. Contohnya untuk minyak untuk sintesia mengandung banyak minyak aceri seperti itu. Ya, tidak boleh dengan pemanasan yang terlalu tinggi. Ya. Dengan serendah mungkin, tetapi nantinya akan kering. Seperti itu.
Ini ada yang ketiga dan keempat, kimia dan fisik, tapi ini sangat jarang sekali digunakan. Ya, karena riskan karena menggunakan bahan-bahan tertentu. Kemudian yang selanjutnya itu sortasi kering dan pewadahan. Nah, ini juga penting sekali. Yang karena di sini memasukkan kembali tidak ada pemotor-pemotor yang terbawa. Nah, kemudian pewadahan juga berfungsi untuk melindungi bahan dan tidak banyak makan tempat. Ya. Juga melindungi bahan, misalkan ada hewan-hewan tertentu yang misalkan tikus atau serangga lain yang menghinggapi. Nah, kalau kita sudah diwadahi, otomatis akan lebih aman, dan tidak tercemar. Ada yang digunakan yang jelas ya, karena pada umumnya sudah banyak yang mengenal, itu ada plastik yang tebal dan kualitas yang baik ya, akan menjaga cicak ya dalam udara. Dan bisa berwarna gelap juga agar tidak terkena sinar matahari dari luar. Kemudian yang terakhir, nah ini yang juga riskan juga itu penyimpanan. Ya, penyimpanan artinya tidak boleh kita salah-salah menyimpan. Ya. Harus dengan cara yang sudah ada seperti itu. Ya, cara menyimpan suatu bahan obat tidak ada suatu keistimewaan. Ya. Tempat penyimpanan tempatnya umum ya, gudang atau ruangan tertentu. Kemudian dingin, kemudian dialiri udara yang kering, itu ya. Kalau misalnya ada tempat udara, kita harus perhatikan juga sterilisasinya ruangan. Ya. Tidak boleh kita buka lebar, kemudian udara dari luar masuk semua itu, seperti itu. Ya. Artinya ada saringan-saringan udara seperti itu. Bila disimpan pada dalam kotak kayu dan kantong kertas akan mengabsorpsi kembali uap air. Nah, kalau kita taruh kotak kayu itu nanti akan mengembun kembali atau apa yang menyerap CPC itu menyerap air kembali. Nah, ini juga harus kita perhatikan ya. Kalau bisa kita hindari ya dari tempatnya kayu ataupun kantong kertas. Begitu tahapannya dari 1 sampai 8 harus dilakukan bertahap dan agar menjadi simplice yang khasiatnya sangat baik sekali. Ada pertanyaan? Iya. Kan biasanya dalam pengeringan bunga itu kan pasti rapuh ya bunganya. Ya. Kalau cuma ada bagian bunga yang hilang, itu mempengaruhi kandungannya nggak? Setiap bagian yang kita pakai itu sangat berpengaruh zat aktifnya. Jadi misalkan bunga ya, bunga itu kan gampang rapuh, ya otomatis harus kita jaga terkait pengeringannya. Apalagi kalau bunga-bunga ini kadar airnya juga sangat pengaruh sekali. Ya. Artinya pemanasannya dengan suhu-suhu tertentu, kemudian dan juga diusahakan semaksimal mungkin juga tidak layu atau rapuh. Ya, karena nanti akan berpengaruh. Kecuali kalau sudah dikemas, kemudian kita tahu beratnya, itu tidak masalah. Ya. Nah, tugas ya, tugasnya gampang sekali, tugas mandiri masing-masing. Tiap mahasiswa membuat dalam Word ya kayak makalah seperti itu. Cari contoh simplisia dari ketujuh ini: akar, ubi, ubi lapis, batang, bunga, buah biji, ganda. Ya. Masing-masing 3. Kemudian dijelaskan nama latinnya, nama Indonesia, nama simplisianya. Ya. Dan dikerjakan maksimal 1 minggu ya sebelum perkuliahan selanjutnya. Nanti saya atur di tugas dan mahasiswa untuk mengumpulkan. Saya rasa sudah cukup untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan ya untuk kita semua dan mohon untuk tidak lupa tugasnya karena ini tugas individu. Sebelum pulang jangan lupa nanti absen dulu ya, absen nanti pergi masing-masing satu. Terima kasih atas perhatiannya. Bila bisa berhak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuplikan kegiatan pembelajaran via daring mata kuliah farmakognosi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ingin menanyakan gimana kabarnya semua, mahasiswa semua di sini? Baik, Pak. Baik, Alhamdulillah. Iya. Baik,
Pertemuan kali ini ya kita akan membahas terkait biokimia bahan alam. Ini merupakan bagian dari materi farmakognosi yang merupakan bagian penting juga dalam materi ini. Ya. Jadi biokimia ini membahas tentang metabolisme yang ada ya atau terkait senyawa kimia secara biokimia di dalam organisme sel. Ya. Jadi biokimia ini nantinya yang akan berpengaruh terhadap senyawa aktif yang akan nantinya diperoleh ya atau nanti akan selanjutnya akan diproses seperti itu. Nah, di sini nanti ada bisa dikatakan ada dua ya. Yang pertama itu terkait makhluk hidup yang akan bertahan hidup dari metabolisme ini ya. Tanpa metabolisme makhluk hidup ini tidak akan bertahan hidup. Nah, dalam metabolit ini ada dua, yang pertama primer dan sekunder ya. Nah, dari suatu tanaman pastinya memiliki ini ya. Yang pertama primer. Primer ini senyawa yang secara langsung memiliki fungsi atau terlibat dalam proses metabolisme utama. Ya, baik itu lewat jalur katabolisme dan anabolisme pada tumbuhan ya. Kemudian penyusun utamanya dari metabolit primer ini ada asam amino, asam lemak, nukleotida, karbohidrat ya, protein ya. Dan ini nanti semua akan diterangkan ya ketika nanti kita memulai mata kuliah selanjutnya ya. Kemudian yang kedua yaitu terkait metabolit sekunder. Nah, disinilah yang paling penting ya. Yang paling penting untuk kita pelajari juga. Tidak memiliki fungsi langsung untuk pertumbuhan dan perkembangan secara langsung, pentingnya untuk kelangsungan hidup dan interaksi dengan lingkungan ya. Metabolit sekunder ini ya sangat penting ketika terkait kelangsungan dari hidup makhluk hidup itu dan apa namanya merupakan interaksi dengan lingkungan seperti itu ya. Contohnya yang biasa ada pada tumbuhan. Nah, ini nanti akan kita bahas juga alkaloid, terpen, flavonoid dan sebagainya. Ada flavonoid, ada minyak atsiri. Nah, itu juga merupakan bagian dari metabolit sekunder ya. Jadi akan berpengaruh terhadap interaksi dengan lingkungannya. Prosesnya, ya prosesnya yang primer itu keseluruhan proses sintesis, penyusunan dan perombakan zat-zat utama penyusun tubuh. Ya, contohnya polisakarida, protein, asam lemak ya. Kalau yang kedua yaitu sekunder. Ya, prosesnya yaitu proses kimia sejenis lain yang hanya terjadi pada spesies tertentu sehingga memberikan produk berlainan sesuai dengan spesiesnya. Ya, jadi ya seperti yang tadi saya bahas ada flavonoid, alkaloid, minyak atsiri ya. Nah, itu prosesnya. Di dalam simplisia ya ada metabolit primer dan metabolit sekunder ya. Nah, metabolit sekunder inilah yang nantinya akan memberikan senyawa aktif yang akan berperan dalam perkembangan teknologi kita ya sebagai farmasis ya. Senyawa kimianya sangat banyak dan beragam ya. Nah, dari sinilah nantinya akan mempengaruhi ya senyawa kimia ya. Jadi yang sebelumnya mungkin dari ada materi pengolahan simplisia yang menentukan senyawa aktif ini ya. Makanya sangat penting sekali senyawa aktif ini dari suatu simplisia seperti itu. Fungsinya ya kita membahas metabolit sekunder, fungsinya ya ini yang untuk sangat penting sekali ya terhadap suatu simplisia. Yang pertama itu proteksi terhadap serangan mikroba. Ya, contohnya ada phytoalexin, yaitu senyawa pertahanan yang dapat diinduksi. Strukturnya bermacam-macam, disintesis dalam sel sekitar sel yang terinfeksi, terakumulasi dalam konsentrasi yang tinggi pada sel. Ya. Kemudian yang kedua, elisitor, senyawa kimia spesifik yang menginduksi respon mekanisme pertambahan tubuh. Ya. Jadi kedua senyawa inilah nanti akan berperan terhadap senyawa pertahanan. Kemudian yang kedua, ada proteksi terhadap serangan atau gangguan herbivora. Nah, ini, jadi tanaman itu juga bisa melindungi dirinya, seperti itu. Umumnya bersifat konstitutif, ya, jadi bisa memberikan pestisida alami. Ya. Kadang kan ada kalau misalkan tanaman itu tidak mampu memberikan pestisida alami, dia dibutuhkan secara kimiawi, ya, kita semprotkan. Nah, ini pada tanaman ini juga punya alami seperti itu. Walaupun mungkin capaiannya sekitar 10% saja. Proteksi terhadap gangguan lingkungan, ya. Jadi ini berpengaruh terhadap UV, ya, biasanya antosianin dan kutikula. Ya, osmoporeksi yaitu prolin dan lisin ya. Jadi adanya gangguan UV, nah ini juga akan berpengaruh terhadap tanaman seperti itu. Kemudian agen aleopati yaitu menghambat pertumbuhan tanaman di sekitarnya. Kemudian yang kelima, menarik serangga polinator dan hewan herbivora untuk membantu penyebaran biji seperti itu. Ya, biasanya ini dari pigmennya atau minyak wanginya ya atau membuat serangga itu pada nempel ya. Ya, Mas Yusuf juga pernah kan mencium suatu bau dari tanaman. Nah, itu merupakan suatu zat yang senyawa aktif yang terkeluar seperti itu, ya, sehingga memberikan bau-bau yang khas seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu farmakologi.
Nah, ini nantinya akan kita manfaatkan, yaitu sebagai berbagai macam obat-obatan yang ada, seperti itu ya. Nah, ini semuanya yang akan berpengaruh terhadap proses dari senyawa metabolit sekunder. Faktor yang mempengaruhi terkait pengaruh kandungan kimia tanaman ya. Nah, ini juga apa namanya perlu kita pahami ya. Ya mungkin materi sebelumnya ada di pengolahan simplisia ya. Jadi misalnya dari kesuburan tanah, ya kandungan nutrisi tanaman, iklim lingkungan, waktu panen juga sangat berpengaruh, apalagi kalau misalkan mau mengambil dari apa namanya minyak atsirinya seperti itu. Kemudian umur tanaman ya, baik itu yang muda maupun yang sudah tua seperti itu. Nah, itu akan mempengaruhi juga senyawa kimianya. Organ atau bagian tanamannya, daun, batang ya, cara pengolahannya seperti itu. Nah, ini sangat berpengaruh juga terhadap kandungan kimia yang ada atau senyawa aktif yang ada. Nah, ini contoh beberapa metabolit sekunder dan manfaatnya bagi manusia. Ya, ini contoh dari alkaloid ya. Saya ambilkan satu contoh kodein. Ya, kodein ini biasanya untuk diambil dari opium poppy ya, digunakan untuk narkotik ya. Nah, seperti itu. Kemudian fenolik ada lignin diambil dari apa namanya body plants ya, digunakan untuk furnitur biasanya seperti itu. Masih banyak lagi ya, selain dari sini juga masih banyak. Kemudian ada terpen. Nah, terpen contohnya ini kampor ya atau mentol ya. Ya ini biasanya kita gunakan ya untuk misalnya mentol ini untuk strong aroma ya atau penguat rasa dari misalkan herbal ataupun apa ini juga bisa seperti itu minuman yang kita gunakan seperti itu. Dan juga bisa biasanya digunakan untuk obat-obat yang ada ya. Jadi misalkan obat batuk ya ada penambahan mentolnya. Nah, itu juga dari situ seperti itu. Klasifikasinya ya banyak ada terpenoid, fenolik, senyawa yang mengandung nitrogen. Terpenoid ini sebagian besar senyawanya mengandung karbon dan hidrogen. Kalau fenolik memiliki gula sederhana dan cincin benzen, hidrogen dan oksigen. Ya, jadi berbeda sedikit ya. Nah, yang terakhir itu senyawa yang mengandung nitrogen disintesis melalui jalur metabolisme asam sikimat seperti itu. Nah, ini contohnya dari terpenoid, ada monoterpen, sesquiterpen, diterpen, ya sangat banyak sekali ya. Kemudian kalau dari fenolik ada asam fenolat, kumarinal, lignin, flavonoid, tanin. Nah, ini juga flavonoid, tanin ya biasa kita dapatkan ya. Kemudian senyawa yang mengandung nitrogen ada alkaloid, nikotin, morfin, kokain, kafein, glukosinolat dan lain sebagainya. Ya, ini sangat banyak sekali ya yang bisa kita ketahui. Baik, materinya itu ya nanti mohon mahasiswa bisa dibuka kembali ya materinya ya nanti saya share di Google Classroom. Dan penugasannya nanti setiap mahasiswa mencari dari jenis senyawa kimia ya yang ada, kemudian dicari dari tumbuhan apa dan fungsinya seperti apa. Nanti dikumpulkan di Google Classroom ya. Itu untuk pembelajaran mahasiswa di rumah seperti itu. Itu ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada yang Baik, Pak. bertanya, terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa untuk absennya nanti di Google Form ya, mohon diisi dan saya cukupkan untuk materi pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Bila bisa beliau, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.